Shalom saudara sekalian, kita bertemu kembali dalam Building the Christian Mind, Logic, Critical, and Biblical. Topik kita hari ini adalah Tuhan berbicara kepada saya. Satu kalimat yang pasti sering saudara dengar diucapkan oleh seorang pendeta. Kalimat ini menjadi semakin berbobot kalau yang mengucapkannya adalah seorang pendeta yang besar dan terkenal, diucapkan di depan ratusan atau bahkan ribuan jemaat dari atas mimbar. Jemaat akan langsung mengamininya, meyakini bahwa itu pasti suara yang benar-benar berasal daripada Allah. Nah, bagaimana seharusnya seorang Kristen menyikapi hal tersebut? Apakah kita langsung menolaknya mentah-mentah, mengatakan itu pasti berasal dari iblis? Atau sebaliknya, langsung menelannya bulat-bulat, tanpa mengujinya lagi, mengatakan itu pasti berasal daripada Allah? Nah, di sini saudara sekalian tentu ada perbedaan pandangan maupun perdebatan teologis terkait hal tersebut. Namun itu yang tidak akan saya bahas pada hari ini. Yang menjadi perhatian saya dalam pembahasan topik ini adalah apakah orang-orang Kristen jemaat awam yang meyakini bahwa perkataan itu Tuhan berbicara kepada saya itu pasti benar-benar berasal daripada Allah, apakah mereka memiliki dasar yang kuat dan alkitabiah dari keyakinannya tersebut? Jika dasar yang dipakai sebagai argumentasi dari keyakinan mereka bahwa itu pasti berasal daripada Allah hanyalah asumsi karena yang mengatakan itu seorang pendeta besar dan terkenal itu pasti berasal daripada Allah, tidak mungkin salah, dan perkataan seorang pendeta besar dan terkenal itu tidak boleh diuji lagi kebenarannya. Jika ukurannya itu, maka orang tersebut sebenarnya tidak memiliki satu prinsip yang memadai untuk menilai sebuah hal sebagai benar atau salah. Nah, saudara sekalian, di sini ada dua elemen yang mempengaruhi bagaimana seseorang bisa bersikap terhadap perkataan Tuhan berbicara kepada saya dan langsung menerima sebagai sebuah kebenaran. Elemen yang pertama adalah pengkultusan individu. Jika seorang jemaat awam sudah mengkultuskan pendetanya, maka logika yang berpikir yang baik, akal sehat, doktrin yang benar sudah tidak akan berlaku lagi bagi dirinya. Di sini saudara sekalian, saya tidak menafikan setiap kita tidak akan bisa terlepas dari subjektivitas maupun preferensi pribadi. Itu hal yang sangat wajar, tidak ada yang salah di situ. Namun menjadi salah kalau subjektivitas tersebut membuat kita tidak bisa lagi melihat sesuatu itu sebagai cara yang proporsional. Nah, yang kedua, elemen yang kedua yang mempengaruhi mengapa seseorang bisa dengan mudah menerima perkataan Tuhan berbicara kepada saya sebagai sebuah perkataan yang benar adalah ketidakpahaman Alkitab dan doktrin. Menarik di sini, ada satu korelasi yang berbanding lurus antara pemahaman seseorang terhadap Alkitab dengan sikap terhadap perkataan itu. Orang yang mengerti doktrin, orang yang tahu isi Alkitab akan melihat perkataan itu sebagai satu perkataan yang tidak memiliki signifikansi apapun, dan dia bisa melihatnya sebagai sesuatu yang bisa menjadi sangat subjektif. Sebaliknya, orang Kristen yang tidak paham Alkitab, tidak paham doktrin, akan melihat perkataan tersebut sebagai sesuatu yang sakral, sesuatu yang menjadi ukuran, level, betapa tinggi kerohanian dari pendeta yang mengatakan hal tersebut. Pertanyaannya saudara sekalian, mengapa bisa demikian? Jelas, karena orang Kristen yang mengerti doktrin, yang tahu isi Alkitab, dia akan melihat, bisa menilai segala sesuatu itu benar atau salah, sebuah ajaran, sebuah perkataan itu benar atau salah, bukan dari berapa besar, berapa terkenal pendeta tersebut, berapa ribu jemaatnya, berapa megah gedung gerejanya, bukan juga dari berapa banyak mujizat yang dia klaim sudah terjadi karena doanya, atau juga bukan karena dari berapa banyak klaim peristiwa supranatural yang sudah dialami bersama dengan Allah. Dia tidak akan menilai suatu ajaran benar atau salah dari hal-hal tersebut. Orang Kristen yang tahu doktrin, orang Kristen yang tahu isi Alkitab akan menilai sebuah pengajaran benar atau salah dari keselarasan antara pengajaran tersebut dengan isi Alkitab dan berita Injil yang sejati. Justin Peters, seorang teolog dari Amerika yang terkenal, mengatakan demikian. If you want to hear God speak, read your Bible. If you want to hear God speak audibly, read your Bible out loud. Jika saudara ingin mendengar Allah berbicara, bacalah Alkitab saudara. Jika saudara ingin mendengar Allah berbicara secara audible, dapat didengar oleh telinga saudara, bacalah Alkitab saudara dengan suara yang keras. Nah, ada dua prinsip dari perkataan Justin Peters ini. Yang pertama, kita tidak perlu perantara lagi. Tidak perlu seorang
pendeta mengatakan kepada saudara, Tuhan berbicara kepada saya ini dan itu. Karena saudara bisa mendengar sendiri Tuhan berbicara kepada saudara, yaitu melalui Alkitab yang saudara baca. Prinsip yang kedua, tidak ada hal yang baru lagi yang perlu kita ketahui di luar Alkitab. Allah sudah menyatakan segala hal yang perlu kita ketahui tentang dirinya dan segala hal yang dia ingin kita lakukan bagi dia dan bagi sesama kita, semua sudah Allah sampaikan di dalam Alkitab. Artinya saudara sekalian, kalau saudara mau tahu apa kehendak Allah bagi hidup saudara, bacalah Alkitab. Saudara mau tahu mengapa hidup ini penuh dengan penderitaan, permasalahan, baca Alkitab. Saudara mau tahu akhir zaman nanti seperti apa, akan ada bencana, penyakit, perang dan seterusnya, bacalah Alkitab, semua sudah ada di sana. Saudara mau tahu di surga akan seperti apa, saudara tinggal baca Alkitab saudara, sudah dinyatakan Allah semua di sana. Nah, di sini saudara sekalian, jadi jelas justru ada sebuah hal yang aneh. Kalau saudara sebagai seorang Kristen, saudara berkata saudara tidak pernah mendengar Tuhan berbicara kepada saudara. Tuhan Yesus sendiri berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Perkataan Tuhan Yesus itu menunjukkan hanya satu suara yang perlu kita dengar, saudara sekalian, yaitu suara dari Kristus, Sang Gembala Agung kita. Kalau saudara ingin tahu apa kehendak Allah bagi hidup dan masa depan saudara, saudara tidak perlu menunggu seorang pendeta datang kepada saudara mengatakan, tahun depan saudara akan punya ini, tahun depan saudara akan melakukan ini. Cukup satu yang saudara harus lakukan. Ambil Alkitab saudara dan bacalah. Maka Roh Kudus akan menolong saudara menyatakan apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup saudara. Tuhan memberkati saudara sekalian.